Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Nade Saputra dari Universitas Negeri Semarang akan memaparkan artikel saya dengan judul Systematic Literature Review, Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa pada Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau CTL. Untuk latar belakang dari penelitian yang saya lakukan yaitu yang pertama, kemampuan pemecahan masalah atau problem solving merupakan salah satu standar proses yang penting dalam pembelajaran matematika sebagaimana disebutkan oleh the National Council of Teachers of Mathematics atau NCTM. Di mana menurut NCTM ada 5 standar proses dalam pembelajaran matematika, yaitu pemecahan masalah, penalaran, koneksi matematis, komunikasi, dan representasi matematis. Kemudian yang kedua, rendahnya hasil PISA siswa Indonesia pada tahun 2009 dan hasil TIMSS yaitu Trends in International Mathematics and Science Study tahun 2011, di mana pada hasil PISA pada tahun 2009 tersebut, peserta didik yang mampu menerapkan prosedur strategi pemecahan masalah hanya 15,5% saja. Sedangkan hasil penelitian TIMS tahun 2011 menunjukkan rata-rata sekolah hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran itu sebesar 386, masih di bawah nilai standar TIMS itu sendiri yaitu 500. Kemudian dalam keseharian kita lihat bahwa banyak siswa yang cenderung memahami matematika hanya dalam teori saat pembelajaran matematika saja, namun belum mengetahui implikasi atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dari kasus yang telah disebutkan ini, salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis yaitu salah satunya model Contextual Teaching and Learning atau CTL, yang merupakan model pembelajaran berbasis masalah yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir lebih mendalam terkait keterampilan memecahkan masalah matematis. Di mana tujuan penelitian ini yaitu yang pertama untuk mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada model CTL dan untuk mengetahui jenis dan desain penelitian berdasarkan literatur yang telah terpilih. Untuk metode penelitian yang digunakan, di sini saya menggunakan metode SLR atau Systematic Literature Review atau tinjauan pustaka sistematis dengan mengambil langkah-langkah yang diterapkan oleh Triandini et al. Tahun 2019, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada research question, yaitu penentuan rumusan masalah penelitian. Yang kedua ada search process, yaitu proses pencarian. Yang ketiga ada inclusion kriteria, yaitu penyeleksian berdasarkan kriteria inklusi. Yang keempat ada quality assessment, yaitu penilaian kualitas atau kualitas penilaian. Yang kelima ada data collection, pengumpulan data, dan yang terakhir ada data analysis, itu menganalisis data. Lanjut untuk langkah penelitian yang pertama yaitu perumusan masalah penelitian. Di mana rumusan masalah penelitian dalam penelitian SLR ini yang pertama yaitu bagaimana deskripsi terkait kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada model pembelajaran CTL. Dan yang kedua, jenis dan desain penelitian apa saja yang digunakan pada artikel literatur tahun 2018 sampai 2023 terkait kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada model pembelajaran CTL. Untuk yang kedua, tahap search process, yaitu data yang digunakan merupakan data relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian tadi. Dilakukan dengan mengidentifikasi beberapa artikel yang diperoleh melalui penelusuran Google Scholar dengan bantuan Publish or Perish dengan kata kunci kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dan model pembelajaran contextual teaching and learning. Dan yang ketiga, penyeleksian kriteria inklusi, di mana kita menyeleksi
literatur berdasarkan kriteria-kriteria inklusi yang telah ditetapkan. Yaitu yang pertama, literatur berupa artikel jurnal atau proceeding konferensi. Yang kedua, tahun publikasi literaturnya dalam rentang waktu 2018 sampai 2023. Kemudian literatur membahas tentang kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dan model pembelajaran CTL. Yang keempat, subjek penelitiannya adalah siswa di Indonesia. Dan yang terakhir adalah literatur terindeks Garuda, Scopus atau Google Scholar. Yang keempat, yaitu penilaian kualitas atau quality assessment, yaitu menilai literatur berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan, dengan kita memberikan jawaban ya atau tidak pada literatur yang telah terpilih. Dan yang kelima ada data collection, yaitu mengumpulkan literatur yang akan menjadi data penelitian berdasarkan quality assessment yang telah ditentukan. Dan langkah yang terakhir yaitu data analysis atau menganalisis data, di mana data yang telah terkumpul itu dianalisis untuk menunjukkan dan menjawab perumusan penelitian yang telah ditentukan. Kemudian masuk pada hasil dan pembahasan. Untuk klasifikasi literatur terpilih dengan pencarian kata kunci kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dan model pembelajaran CTL, menghasilkan literatur sebanyak 2.890 artikel pada rentang tahun yang telah ditentukan. Kemudian setelah diklasifikasikan berdasarkan abstrak dan kriteria inklusi yang sesuai, menghasilkan hasil akhir sebanyak 15 literatur yang akan direview pada penelitian ini. Berikut untuk identitas dari literatur-literatur yang saya gunakan pada artikel penelitian saya ini. Masuk pada pembahasan rumusan masalah. Untuk rumusan masalah pertama, yaitu bagaimana deskripsi terkait kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada model pembelajaran kontekstual teaching and learning berdasarkan literatur terdahulu selama 5 tahun terakhir. Berikut pembahasannya. Berdasarkan hasil penelitian terkini yang dilakukan, terdapat pengaruh model pembelajaran CTL terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa, yaitu penelitian oleh Neni et al. 2021 sampai penelitian oleh Mutiara et al. 2018, seperti yang tertera pada layar. Nah, di mana pengaruh model pembelajaran contextual teaching and learning itu menunjukkan peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada kelas yang menerapkan model pembelajaran tersebut. Ini juga diteliti oleh penelitian oleh Rines et al. 2021. Kemudian peneliti menunjukkan bahwa dalam pembelajaran di kelas itu sangat direkomendasikan untuk selalu mengimplementasikan model pembelajaran CTL ini untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Kemudian dari artikel-artikel yang telah direview, ditemukan beberapa kondisi siswa dalam pembelajaran, yaitu kurangnya konsentrasi siswa dalam pembelajaran. Nah, untuk mengatasi hal seperti ini, tentunya sebagai guru, itu harus mampu menjadi guru yang profesional, yang dapat menjadi pencipta dalam membantu kehilangan konsentrasinya. Di sini penelitian oleh Muhammad et al. Di dalamnya disebutkan bahwa cara tersebut dapat diatasi dengan guru dengan mudah, yaitu dengan meningkatkan perhatian siswa dalam belajar, memberikan motivasi, memberikan bahan pelajaran yang menarik, sehingga dapat disenangi dan mudah dipahami oleh siswa, sehingga siswa dapat terpampang dari sini. Kemudian diperkuat oleh penelitian Citra Ayu Solihah dan Sri Sutariandayani tahun 2021 bahwa guru juga memiliki peran sebagai pembimbing, fasilitator, monitor, evaluator selama proses pembelajaran. Kemudian penelitian oleh Rines et al. 2021 tadi juga menyatakan bahwa interaksi antar siswa dengan guru itu membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Di mana kegiatan-kegiatan pembelajaran ini yang dapat membantu siswa membangun pemahamannya, merencanakan dan melaksanakan strategi penyelesaian masalah yang tepat, dan dapat mengevaluasi jawaban yang telah diperoleh, yang sesuai dengan indikator pemecahan masalah menurut NCTE.
Sehingga dari sini langkah-langkah CTL yang dilaksanakan mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Sehingga dari sini kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada model pembelajaran CTL itu dapat meningkat. Selain itu juga harus diikuti dengan peran guru yang aktif dalam pembelajaran untuk menghadapi berbagai kondisi siswa dalam pembelajaran seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian yang penting juga adalah hubungan antar siswa guru yang saling timbal balik dalam proses pembelajaran. Sehingga akan ada penemuan pemahaman baru selama proses pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang sesuai dengan indikator yang ada. Sehingga dari sini dapat memaksimalkan kemampuan yang akan dicapai. Kemudian untuk rumusan permasalahan yang kedua adalah jenis dan desain penelitian apa saja yang digunakan pada artikel tahun 2018 sampai 2023 terkait kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada model STM. Berikut adalah grafik untuk jenis penelitian pada literatur terpilih. Dari sini terlihat bahwa ada 10 penelitian kuantitatif yang digunakan. Kemudian ada 3 penelitian menggunakan jenis R&D dan 2 yang lainnya adalah jenis penelitian SLR di literatur. Kemudian dari penelitian kuantitatif 10 tersebut bisa dilihat yaitu oleh penelitian oleh Neni et al. Sampai dengan Erlinda et al. 2023. Itu untuk para peneliti-peneliti yang menggunakan jenis penelitian berdasarkan grafik di atas. Kemudian setelah melalui pemilihan jenis penelitian, peneliti menentukan desain penelitian yang dipilih. Berikut terdapat pada grafik selanjutnya. Dari 15 artikel, grafik ini memberikan gambaran untuk jenis penelitian kuantitatif dengan desain penelitian kuasi eksperimen itu lebih banyak digunakan, yaitu sebanyak 4 penelitian. Kemudian desain penelitian berikutnya yang banyak digunakan itu faktorial eksperimen, yaitu sebanyak 3 penelitian. Kemudian masing-masing 2 penelitian dengan desain penelitian pengembangan, SLR, pretest post-test, serta terakhir masing-masing 1 penelitian, yaitu desain causal research dan deskripsi kuantitatif. Sehingga dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis siswa itu dapat meningkat pada pembelajaran model CTL. Tetapi model pembelajaran CTL ini juga harus diikuti dengan peran guru yang aktif. Bagaimana seorang guru dapat membangkitkan suasana pembelajaran lebih menarik, merangsang siswa untuk aktif dalam diskusi kelompok, membangkitkan siswa untuk mengutarakan pendapat, berdasarkan pemahaman yang diperolehnya. Sehingga akan tercipta interaksi siswa, guru yang saling terkoneksi dan saling timbal balik dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk jenis penelitian dan desain yang banyak digunakan itu adalah penelitian jenis kuantitatif dengan desain kuasi eksperimen. Yang mana setelah diterapkan model pembelajaran CTL ini, kemampuan pemecahan masalah matematis siswa meningkat dan lebih baik sebelum diterapkannya model pembelajaran. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.